Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amirul Latif dengan NIM 2523171. Di sini saya akan melakukan ujian tengah semester untuk mata kuliah jaringan nirkabel, di mana di sini saya akan membahas 5, 5 materi utama. Yang pertama yaitu ada konsep umum jaringan nirkabel, yang kedua perangkat keras jaringan nirkabel, yang ketiga konsep umum WPAN, yang keempat konsep umum WLAN, dan yang kelima ada keamanan dalam WLAN. Nah, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama yaitu konsep umum jaringan nirkabel. Uh, apa itu jaringan nirkabel? Sesuai dengan namanya, wireless network atau jaringan nirkabel adalah jaringan yang memungkinkan dua perangkat atau lebih untuk berkomunikasi tanpa menggunakan kabel fisik. Nah, lalu kalau tanpa kabel fisik pakai apa? Jawabannya ada pada poin pertama pada slide ini, yaitu gelombang elektromagnetik. Data yang biasanya mengalir melalui kabel tembaga atau serat optik diubah menjadi sinyal yang tak terlihat. Media yang digunakan adalah gelombang radio, inframerah, atau gelombang mikro. Jadi, ketika kita mengirim pesan WhatsApp, baik itu lewat Wi-Fi, sebenarnya sedang terjadi pertukaran gelombang radio yang membawa data digital di udara di sekitar kita. Nah, contoh penerapannya sudah sangat akrab dengan kehidupan kita, yaitu yang pertama adalah Wi-Fi, yang sudah menjadi standar koneksi internet di rumah, kantor, maupun di kafe. Lalu ada Bluetooth yang biasanya kita gunakan untuk menghubungkan ponsel ke earbuds atau ke speaker. Dan yang paling luas cakupannya adalah ada jaringan seluler seperti jaringan 4G yang biasa kita pakai sekarang atau jaringan 5G yang mulai marak digunakan. Oleh karena itu, pemanfaatan jaringan nirkabel ini sudah sangat luas, bukan hanya sekedar laptop dan ponsel pintar, tapi sudah merambah ke sistem rumah pintar atau smart home. Mulai dari lampu yang bisa dikontrol dari jarak jauh, kamera CCTV nirkabel, hingga lemari es pintar. Semua terhubung tanpa kabel untuk memberikan kemudahan akses dan komunikasi bagi kita sebagai pengguna. Selanjutnya ada komponen utama. Setelah kita memahami apa definisinya, mari kita lihat apa saja jeroan atau komponen utama yang membuat komunikasi nirkabel ini bisa terjadi. Nah, di slide ini kita melihat ada 3 komponen kunci. Yang pertama yaitu ada pemancar dan penerima. Dalam dunia nirkabel, kita mengenal sebagai transmitter dan receiver. Prinsip sederhananya yaitu perangkat pengirim, misalnya akses point, Wi-Fi yang bertugas mengubah data digital menjadi gelombang radio dan memancarkannya. Sementara itu, perangkat penerima, misalnya kartu Wi-Fi di laptop kita, bertugas menangkap jaringan gelombang itu dan menerjemahkannya kembali jadi data yang bisa kita baca, entah itu video YouTube atau file dokumen. Komunikasi ini terjadi secara dua arah dari titik ke titik. Yang kedua yaitu ada media transmisi nirkabel atau tanpa kabel. Kalau di jaringan kabel, media utamanya biasanya bisa kabel UTP. Nah, kalau di jaringan nirkabel ini, media utamanya yaitu udara. Udara di sekitar kita dipenuhi oleh berbagai macam gelombang elektromagnetik yang tidak saling mengganggu asalkan diatur pada frekuensi yang tepat. Nah, yang ketiga yaitu ada uh, perangkat keras pendukung. Ini adalah perangkat fisik yang dapat kita lihat secara kasat mata, dan yang paling penting adalah access point. Ini adalah pintu gerbang atau pusat dari sebuah jaringan Wi-Fi. Tugas dari access point adalah untuk memancarkan sinyal dan mengatur lalu lintas data antar perangkat yang terhubung. Kemudian adanya NIC nirkabel atau Network Interface Card nirkabel. Ini adalah perangkat kecil yang tertanam di dalam laptop atau ponsel kita, yang berfungsi sebagai telinga yang mendengar sinyal dari access point. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat. Nah, pertanyaan selanjutnya yaitu, kenapa kita lebih memilih jaringan nirkabel dibandingkan harus repot-repot narik-narik kabel kemana-mana? Nah, tentu saja, karena tujuan dan manfaatnya yang sangat signifikan. Manfaat pertamanya adalah mobilitas.
Ini adalah keunggulan utama yang tidak bisa ditandingi oleh jaringan kabel. Dengan jaringan nirkabel, eh, kita bisa tetap mengikuti rapat Zoom tanpa berjalan dari ruang tamu ke dapur untuk mengambil kopi, tanpa koneksi terputus. Mobilitas ini memberikan kebebasan dalam bergerak. Nah, manfaat yang kedua adalah fleksibilitas. Pemasangan jaringan menjadi jauh lebih mudah. Bayangkan, jika kita harus memasang kabel di gedung tua yang dindingnya tebal atau di area publik seperti taman kota, ya, itu akan sangat sulit dan sangat mahal. Dengan teknologi nirkabel, kita cukup memasang akses point dan area tersebut langsung tercakup oleh sinyal. Nah, manfaat yang ketiga yaitu adalah efisiensi biaya. Meskipun perangkat nirkabel awalnya mungkin sedikit lebih mahal, dalam jangka panjang kita bisa menghemat banyak uang. Kita tidak perlu lagi membeli kabel sepanjang ratusan meter. Kita tidak perlu lagi membayar tukang instalasi saluran kabel yang rumit, dan kita tidak perlu lagi biaya perawatan untuk kabel yang putus atau konektor yang rusak jika ditekan hingga nol. Bisa ditekan hingga 0 rupiah. Nah, yang terakhir yaitu jangkauannya yang sangat luas. Satu titik akses nirkabel mampu menghubungkan puluhan perangkat sekaligus dan dalam area jangkauannya. Dibandingkan dengan satu kabel yang hanya bisa menghubungkan satu komputer ke satu switch. Ini membuat jaringan nirkabel sangat efisien untuk ruang kelas, aula pertemuan, maupun acara seminar. Nah, selanjutnya yaitu ada jenis-jenis jaringan nirkabel. Uh, terakhir kita harus tahu bahwa tidak semua jaringan nirkabel itu sama. Jaringan ini diklasifikasikan berdasarkan jangkauan, area, dan kecepatan datanya. Nah, di slide ini ada 4 jenis utama yang wajib kita kenali. Yang pertama yaitu ada WPAN atau Wireless Personal Area Network. Ini adalah jaringan dengan jarak terpendek, biasanya hanya sekitar 10 meter saja. Fungsinya adalah untuk konektivitas antar perangkat pribadi di sekitar tubuh pengguna. Contohnya yang paling populer adalah yang Bluetooth untuk headset atau speaker, serta Zigbee yang banyak digunakan pada perangkat smart home seperti sensor pintu atau smart bulb. Nah, jadi WPAN ini adalah jaringan zona pribadi kita. Nah, ya, yang kedua yaitu adalah WLAN atau Wireless Local Area Network. Ini adalah jenis jaringan yang paling sering kita gunakan sehari-hari di rumah atau di kantor. Jangkauannya lebih luas, bisa mencapai puluhan hingga ratusan meter. Standar yang digunakan adalah Wi-Fi dengan basis teknologi IEEE 802.11 atau Anda bisa mendengarnya dengan istilah Wi-Fi 2,4 GHz atau 5 GHz. Itulah WLAN. Jaringan ini memungkinkan semua perangkat di suatu gedung untuk saling berbagi printer atau koneksi internet. Nah, yang ketiga yaitu adalah WMAN atau Wireless Metropolitan Area Network. Naik satu tingkat lagi, WMAN dirancang untuk mencakup area sekota. Teknologi ini sering diasosiasikan dengan WMAN adalah WiMAX. Itu sebuah provider internet yang ingin memberikan akses internet ke seluruh pelosok kota tanpa harus menarik kabel fiber optik ke setiap rumah. Mereka biasanya menggunakan antena WiMAX untuk memancarkan sinyal sejauh beberapa kilometer. Ini adalah solusi yang cerdas untuk menghubungkan area pedesaan atau pinggiran kota. Selanjutnya ada WWAN atau Wireless Wide Area Network. Ini adalah jaringan dengan cakupan terluas, bisa antar negara atau bahkan lintas benua. Contoh utama dari WWAN adalah jaringan seluler yang Anda gunakan di ponsel, teknologi 4G LTE dan 5G yang memungkinkan kita streaming video sambil berkendara di jalan adalah contoh nyata dalam WWAN. Nah, selain itu, ada juga teknologi LoRa yang termasuk WWAN yang dirancang khusus untuk Internet of Things atau IoT dengan konsumsi daya yang sangat rendah dan cocok untuk sensor-sensor jarak jauh
yang baterainya tahan bertahun-tahun. Nah, selanjutnya masuk ke bagian perangkat keras jaringan nirkabel. Eh, nah, di sini komponen yang paling dasar yang wajib dimiliki oleh setiap perangkat yang ingin terhubung ke jaringan nirkabel adalah WNIC atau singkatan dari Wireless Network Interface Card atau disebut juga kartu antarmuka jaringan nirkabel. Fungsi utamanya sangat jelas, yaitu memungkinkan perangkat untuk terhubung ke jaringan nirkabel tanpa memerlukan kabel fisik. Bisa dibilang, WNIC ini adalah pintu masuk sekaligus corong suara bagi komputer atau ponsel kita untuk berkomunikasi lewat gelombang radio. WNIC tersedia dalam dua bentuk utama. Yang pertama yaitu ada internal. Hampir semua laptop, tablet, atau ponsel pintar modern sudah memiliki chip WNIC yang sudah tertanam langsung pada sirkuit utamanya. Ini adalah alasan mengapa kita bisa langsung mencari sinyal Wi-Fi begitu perangkat dinyalakan. Yang kedua yaitu eksternal. Bentuknya bisa berupa dongle USB kecil yang praktis. Ini memberikan fleksibilitas tinggi terutama untuk komputer desktop yang biasanya tidak memiliki Wi-Fi bawaan atau untuk pengganti kartu internal laptop yang bermasalah. Contoh penerapan yang paling umum yang paling sering kita jumpai adalah kartu Wi-Fi untuk mengakses internet di kafe, kampus, serta adapter Bluetooth untuk memungkinkan kita menyambungkan mouse, keyboard, atau earbuds nirkabel. Tanpa WNIC, perangkat kita hanya akan menjadi pulau terpencil yang tidak bisa berkomunikasi secara nirkabel. Nah, selanjutnya ada uh, titik akses atau access point. Jika WNIC adalah penerima dari sisi pengguna, maka access point atau titik akses adalah pemancar pusat yang menyatukan semuanya. Singkatnya, bisa kita sebut AP atau access point. Fungsi utama dari access point adalah sebagai hub utama dalam LAN nirkabel. Bayangkan jika access point ini seperti sebuah menara pemancar mini di rumah atau kantor yang bertugas untuk memancarkan sinyal Wi-Fi dan memungkinkan banyak perangkat untuk terhubung secara bersamaan, mulai dari laptop, ponsel, smart TV, hingga printer nirkabel. Dalam mode operasi yang disebut mode access point, perangkat ini berlaku mirip seperti switch nirkabel. Ia tidak hanya asal memancarkan sinyal, tetapi juga mengelola lalu lintas data di antara perangkat-perangkat yang terhubung. Misalnya ketika dua laptop di rumah sama-sama mengakses internet, access point lah yang mengatur antrean data agar tidak saling bertabrakan. Contoh perangkat access point yang paling umum dan mudah dikenali adalah router Wi-Fi yang terpasang di rumah atau kantor. Di dalam kotak kecil dengan antena itu terdapat fungsi access point yang menjadi pintu gerbang nirkabel menuju jaringan internet yang lebih luas. Diagram yang dapat kita lihat di slide ini juga menggambarkan bagaimana access point terhubung dengan perangkat lain seperti print, server, atau notebook nirkabel dalam satu ekosistem. Selanjutnya, selain fungsi konektivitas, access point modern juga dibekali dengan fitur-fitur keamanan yang sangat penting. Di slide ini kita bisa lihat bahwa access point biasanya dilengkapi dengan protokol keamanan seperti WPA2 atau WPA3. Ini adalah singkatan dari Wi-Fi Protect Access versi 2 dan 3. Fungsi protokol ini adalah untuk melindungi data pengguna dari ancaman eksternal, seperti saat memasukkan kata sandi Wi-Fi rumah. Lebih jauh lagi, access point tidak hanya digunakan di rumah, bisa juga di lingkungan dengan skala besar seperti bandara, kampus, pusat belanja, atau stadion. Satu access point saja tidak akan cukup, oleh karena itu, access point juga dapat digunakan dalam konfigurasi jaringan skala besar. Misalnya puluhan atau bahkan ratusan access point dipasang di berbagai titik dan dikelola secara terpusat menggunakan wireless LAN controller.
Tujuannya yaitu untuk memperluas jangkauan nirkabel secara merata dan memastikan pengunjung tetap bisa terhubung meskipun sedang berjalan dari satu ujung gedung ke ujung lainnya tanpa mengalami putus koneksi. Selanjutnya ada antena. Uh, Berbicara tentang perangkat keras nirkabel, tentu tidak lengkap tanpa membahas komponen yang paling terlihat secara fisik, yaitu antena. Antena adalah komponen kunci yang bertugas mengubah sinyal listrik menjadi gelombang elektromagnetik dan sebaliknya. Um, Mari kita kenali ada dua jenis utama antena. Yang pertama, antena omnidireksional atau sesuai dengan namanya, omni berarti segala arah. Antena jenis ini dirancang untuk mendistribusikan sinyal ke segala arah secara merata, membentuk pola radiasi seperti bola atau donat. Ini adalah jenis antena yang paling ideal untuk penggunaan di dalam ruangan, seperti antena bawaan pada router WiFi di rumah. Dengan antena omnidireksional, kita bisa mendapat sinyal dari berbagai sudut ruangan tanpa harus mengarahkan router ke posisi tertentu. Yang kedua yaitu antena direksional. Berbeda dengan omnidireksional, antena direksional memfokuskan sinyal ke suatu titik arah tertentu. Pola radiasinya seperti sinyal center yang mengarah lurus ke depan. Untungannya, dengan memfokuskan energi ke satu arah, antena ini mampu mencapai jangkauan yang jauh lebih hijau. Contoh penerapan dari antena uh, penerapannya adalah antena grid parabola yang sering kita lihat di atas menara atau tiang tinggi. Antena ini digunakan untuk instalasi luar ruangan atau outdoor, seperti menghubungkan dua gedung kantor yang berjauhan atau menangkap sinyal Wi-Fi dari jarak beberapa kilometer. Fungsi utama antena baik omnidireksional maupun direksional tetaplah sama, yaitu melakukan pengiriman dan penerimaan gelombang radio yang menjadi fondasi dasar dari semua komunikasi nirkabel. Selanjutnya ada perangkat pendukung tambahan. Yang pertama yaitu ada wireless repeater atau extender. Perangkat ini adalah solusi praktis untuk masalah blank spot di rumah atau kantor. Fungsinya adalah untuk memperluas jangkauan sinyal Wi-Fi dari router utama. Cara kerjanya, repeater menangkap sinyal yang sudah lemah, lalu memancarkannya kembali dengan kekuatan penuh ke area yang sebelumnya tidak terjangkau. Yang kedua yaitu ada wireless bridge. Jika repeater memperluas sinyal nirkabel, wireless bridge bertugas menghubungkan dua jaringan kabel yang terpisah secara fisik tanpa perlu menarik kabel tambahan. Contoh, jika sebuah kampus memiliki dua gedung yang dipisahkan oleh jalan raya, mereka bisa menggunakan sepasang wireless bridge untuk menyatukan jaringan LAN di kedua gedung tersebut seolah-olah berada dalam satu atap. Nah, yang ketiga yaitu ada router 5G atau 4G. Ini adalah perangkat yang serbaguna yang memanfaatkan jaringan data seluler sebagai sumber koneksi internet. Di dalamnya terdapat slot untuk kartu SIM. Perangkat ini sangat berguna di area yang belum terjangkau oleh layanan kabel fiber optik seperti daerah pedesaan, coffee shop keliling, atau Anda atau yang bekerja secara mobile dan membutuhkan hotspot pribadi. Nah, selanjutnya masuk ke materi ketiga, yaitu konsep umum WPAN. Nah, definisi WPAN yaitu jaringan pribadi nirkabel. WPAN dirancang untuk komunikasi perangkat pribadi dalam jangkauan yang sangat pendek, seperti headset yang terhubung ke smartphone, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada jarak operasionalnya, biasanya mencakup area hingga 10 meter, sehingga ideal untuk keperluan individu. Yang ketiga yaitu menggunakan gelombang elektromagnetik. Dengan menggunakan media gelombang media udara untuk transfer data yang menggunakan teknologi seperti Bluetooth atau inframerah.
Selanjutnya yaitu ada karakteristik WPAN atau Wireless Personal Area Network. Karakteristik yang pertama yaitu jaraknya yang pendek. Nah, WPAN ini memprioritaskan koneksi perangkat pribadi yang berada dalam jarak dekat, seperti misalnya HP yang terhubung ke headset atau earbuds menggunakan Bluetooth. Selanjutnya ada dayanya rendah. Uh, Teknologi WPAN ini dioptimalkan untuk efisiensi daya agar dapat digunakan dalam perangkat kecil yang bergantung kepada baterai. Selanjutnya ada topologinya yang sangat fleksibel sehingga mendukung point-to-point seperti atau star atau mesh sesuai dengan kebutuhan koneksi. Selanjutnya kepatuhan kepada standar IEEE. Standar seperti IEEE 802.15 memastikan interoperabilitas antar perangkat. Nah, selanjutnya apa saja sih teknologi WPAN yang populer? Nah, yang pertama yaitu ada teknologi Bluetooth yang biasanya meliputi versi klasik dan BLE atau Bluetooth Low Energy yang biasanya digunakan untuk IoT, audio wireless, dan transfer file. Yang kedua ada Zigbee yang biasanya diterapkan dalam sistem otomasi rumah dan sensor yang berbasis IoT. Selanjutnya ada infrared atau IRDA yang biasanya banyak digunakan untuk kontrol jarak jauh seperti di televisi atau pendingin ruangan yang biasanya digunakan pada remote untuk menyalakan TV atau remote untuk AC. Selanjutnya ada ultra wideband atau UWB, yaitu teknologi yang sangat presisi untuk keperluan pelacakan lokasi dan transfer data yang berkecepatan tinggi. Nah, contoh aplikasi WPAN yaitu yang pertama ada contoh keyboard dan mouse nirkabel. Contoh penggunaan perangkat input modern yang bebas dari kabel. Nah, kan bisa tuh menggunakan keyboard dan mouse nirkabel yang biasanya dihubungkan melalui Bluetooth atau menggunakan dongle yang menggunakan jaringan inframerah. Selanjutnya ada smartwatch atau jam pintar yang terhubung secara langsung dengan smartphone melalui Bluetooth. Yang ketiga ada sensor rumah, yaitu sistem seperti sensor suhu atau pengenali lampu berbasis Zigbee yang mempermudah otomasi rumah dalam suatu rumah pintar atau smart home. Contohnya yaitu kepraktisan. Manfaat lain dari WPAN termasuk kemudahan pemasangan yang tanpa memerlukan teknisi atau kemampuan hemat daya yang mendukung perangkat kecil. Nah, selanjutnya mari kita masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu konsep umum WLAN. Apa itu WLAN? WLAN atau Wireless Local Area Network adalah jaringan lokal yang menghubungkan perangkat seperti laptop, ponsel pintar, dan printer tanpa harus menggunakan kabel, melainkan melalui gelombang radio. Contoh yang paling nyata dari WLAN adalah jaringan WiFi yang ada di rumah dan di kantor kita. Nah, mari kita lihat komponennya lebih detail dan bagaimana caranya bekerja. Komponen yang pertama yaitu ada stasiun atau stasiun. Ini adalah perangkat pengguna akhir seperti laptop, ponsel pintar, atau printer nirkabel. Stasiun berfungsi sebagai klien yang meminta koneksi ke jaringan. Komponen yang kedua yaitu ada access point atau AP. Ini adalah perangkat pusat yang menyediakan koneksi nirkabel. Access point bertindak sebagai jembatan antara perangkat nirkabel dan jaringan nirkabel, serta mengatur lalu lintas
data di antara stasiun yang terhubung. Yang ketiga ada sistem distribusi, biasanya berupa infrastruktur kabel seperti switch atau router. Sistem ini menjadi tulang punggung yang mendistribusikan data dari akses point ke jaringan yang lebih luas, misalnya ke internet. Yang keempat ada SSID atau Service Site Identifier. Ini adalah nama unik untuk jaringan WLAN yang muncul di daftar WiFi perangkat kita, seperti WiFi rumahku atau WiFi cafe internet. SSID inilah yang kita pilih saat ingin terhubung ke dalam suatu jaringan. Selanjutnya ada mode operasional dalam WLAN. Uh, WLAN itu dapat beroperasi dalam dua mode utama. Nah, mode yang pertama yaitu adalah mode infrastruktur. Ini adalah mode yang paling kita gunakan sehari-hari. Dalam mode ini, semua perangkat terhubung melalui sebuah akses point sebagai pusat kendali. Akses point mengatur siapa yang boleh terhubung dan bagaimana data dikirimkan. Contoh penerapannya adalah hotspot WiFi di rumah, di kantor atau di kafe. Mode yang kedua adalah mode ad hoc. Berbeda dengan mode infrastruktur, mode ad hoc tidak memerlukan access point. Perangkat-perangkat terhubung secara langsung satu sama lain, membentuk jaringan sementara. Mode ini cocok untuk skenario sederhana seperti berbagi file antar dua laptop di ruangan rapat tanpa perlu adanya router WiFi yang tersedia. Sebagai gambaran nyata, saat kita duduk di kafe dan memilih SSID kafe tersebut, kita biasanya menggunakan mode infrastruktur. Sementara jika kita dan teman kita membuat koneksi langsung antar laptop untuk transfer data tanpa internet, itu menggunakan mode ad hoc. Selanjutnya, keunggulan dan keterbatasan dalam WLAN. WLAN itu memiliki beberapa keunggulan yang membuatnya sangat populer. Yang pertama yaitu mobilitas. Pengguna dapat bergerak dan tetap terhubung ke jaringan tanpa terikat kabel. Ini sangat mendukung produktivitas di kantor modern. Yang kedua, instalasi yang mudah dan hemat biaya. Kita tidak perlu menarik kabel ke seluruh ruangan, yang tentu mengurangi biaya untuk material dan tenaga kerja pemasangan. Keunggulan inilah yang menjadikan WLAN pilihan utama untuk jaringan lokal di rumah, di sekolah, dan perkantoran. Selanjutnya, keterbatasan dalam WLAN. Di balik keunggulannya tentu pasti ada keterbatasannya. Ya, keterbatasan yang pertama yaitu rentan terhadap interferensi. Sinyal radio WLAN bisa terganggu oleh perangkat elektronik lain seperti microwave atau telepon nirkabel, dan juga oleh hambatan fisik seperti dinding beton tebal. Hal ini juga dapat menyebabkan koneksi melambat atau terputus-putus. Keterbatasan yang kedua yaitu tingkat keamanan lebih rendah dibandingkan jaringan nirkabel, jaringan kabel, karena data melayang di udara. Potensi penyadapan lebih besar jika jaringan tidak diamankan dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan pelindung tambahan seperti enskripsi WPA2 atau WPA3, seperti yang telah dijelaskan pada awal tadi. Yang ketiga yaitu kecepatan data yang cenderung lebih lambat daripada jaringan kabel fiber optik. Kecepatan WLAN bisa menurun seiring bertambahnya jarak dan banyaknya pengguna. Namun keterbatasan ini dapat dimitigasi dengan memilih kanal WiFi yang tidak padat atau menggunakan teknologi WiFi generasi terbaru yang lebih cepat dan stabil. Nah, selanjutnya kita akan membahas topik yang paling krusial dalam jaringan kabel, yaitu keamanan WLAN.
Karena data yang kita kirim melalui udara, jaringan WiFi memiliki risiko keamanan yang lebih tinggi dibandingkan dengan jaringan nirkabel. Nah, mari kita pelajari ancaman apa saja yang mengintai dan bagaimana cara kita untuk melindungi jaringan kita. Sebelum kita membahas cara mengamankan jaringan kita, penting bagi kita untuk mengenali musuhnya terlebih dahulu. Nah, slide ini merangkum 4 ancaman umum pada WLAN. Ancaman yang pertama yaitu ada war driving. Ini adalah aktivitas berkeliling mencari jaringan WiFi yang terbuka atau lemah keamanannya. Biasanya menggunakan laptop atau ponsel dengan antena khusus. Pelaku war driving memetakan lokasi jaringan yang rentan untuk potensi eksploitasi lebih lanjut. Yang kedua yaitu Evil Twin. Ini adalah serangan di mana penyerang membuat akses point palsu dengan nama SSID yang mirip atau sama persis dengan jaringan yang asli. Misalnya, jika kita berada di sebuah kafe dan melihat dua jaringan bernama kafe Wi-Fi, salah satunya adalah jebakan. Dan jika kita tanpa sadar terhubung ke Evil Twin ini, semua data yang kita kirim bisa termasuk kata sandi dapat dicuri oleh penyerang. Nah, yang ketiga ada paket sniffing. Ini adalah teknik penyadapan lalu lintas data di jaringan nirkabel dengan perangkat lunak khusus yang di mana penyerang dapat menangkap paket-paket data yang melayang di udara. Jika jaringan tidak dienskripsi, informasi sensitif seperti username dan password bisa terbaca dengan jelas. Nah, yang keempat ada serangan DDoS atau Denial of Service. Dalam konteks WLAN, salah satu contohnya yaitu deauthentication attack, di mana penyerang mengirim sinyal palsu yang memerintahkan perangkat korban untuk memutus koneksi dari akses point yang sah. Akibatnya, korban terus-menerus terputus dari internet yang sangat mengganggu produktivitas. Nah, selanjutnya yaitu metode autentikasi dan enskripsi. Untuk melindungi data kita dari ancaman-ancaman tadi, kita menggunakan metode autentikasi dan enskripsi. Mari di mana di sini ada membahas beberapa protokol keamanannya. Yang pertama yaitu WEP atau Wire Equivalent Privacy. Ini adalah protokol enskripsi pertama untuk Wi-Fi. Sayangnya, WEP sudah sangat usang dan sangat mudah diretas hanya dalam hitungan menit. Saat ini, tidak direkomendasikan lagi untuk digunakan dalam kondisi yang apapun. Yang kedua ada WPA TKIP. Sebagai penerus dari WEP, WPA dengan enskripsi TKIP sempat menjadi standar sementara. Namun, seiring waktu ditemukan juga kelemahan pada algoritma TKIP ini, sehingga protokol ini juga sudah dianggap tidak aman lagi untuk standar modern. Selanjutnya yaitu ada WPA 2 AES. Inilah standar utama yang direkomendasikan selama bertahun-tahun. WPA 2 menggunakan enskripsi AES yang jauh lebih kompleks jika untuk digunakan mengatur dalam router di rumah. Pastikan menggunakan WPA 2 AES untuk keamanan yang optimal. Selanjutnya adalah WPA 3. Ini adalah iterasi terbaru yang menghadirkan peningkatan signifikan. Fitur SAE atau Simultaneous Authentication of Equals melindungi jaringan dari serangan brute force terhadap kata sandi. Sementara OWE atau Opportunistic Wireless Encryption bahkan bisa menenkripsi koneksi di jaringan Wi-Fi publik yang terbuka tanpa kata sandi. Nah, selanjutnya yaitu untuk praktik terbaik untuk keamanan WLAN. Penerapan WLAN berbeda-beda tergantung di mana jaringan itu berada. Nah, yang pertama yaitu keamanan WLAN di rumah. Langkah yang paling mendasar namun sering diabaikan adalah
mengubah kata sandi default router. Banyak orang yang membiarkan username dan password admin router tetap admin atau admin, yang sangat berbahaya. Jadi, pastikan untuk menggunakan enkripsi WPA2 atau WPA3 dengan kata sandi yang kuat untuk mencegah tetangga atau pihak yang tidak sah mengakses jaringan di rumah kita. Yang kedua yaitu keamanan WLAN di kantor, di mana di lingkungan perusahaan biasanya keamanannya lebih ketat. eh, Biasanya keamanannya lebih ketat, eh, di mana harus dan menerapkan server radius untuk autentikasi pengguna, sehingga setiap karyawan memiliki username dan password unik, bukan sekedar kata sandi WiFi bersama. Nah, selain itu, juga pisahkan jaringan tamu atau guest network dengan jaringan internal kantor. Ya, ini penting agar pengunjung yang terhubung tidak bisa mengakses server atau data sensitif perusahaan. Yang ketiga yaitu keamanan WLAN di ruang publik. Saat kita menggunakan WiFi gratis di bandara atau kafe, hindari melakukan transaksi sensitif seperti membuka mobile banking atau memasukkan data kartu kredit. Jaringan publik sangat rentan terhadap paket sniffing, sebagai lapisan perlindungan tambahan. Selalu gunakan VPN untuk menenkripsi uh, lalu lintas data Anda. Nah, selanjutnya ada praktik keamanan dalam WLAN. Terakhir, yang pertama yaitu gunakan protokol keamanan yang terbaru. Ini tidak bisa ditawar. Dan pastikan router sudah diatur ke WPA2 dan WPA3 dengan kata sandi yang kuat, kombinasi huruf besar, kecil, angka, dan maupun simbol. Yang kedua yaitu pertimbangkan untuk menonaktifkan SID broadcast dengan menyembunyikan nama jaringan. Perangkat biasa tidak akan bisa melihat jaringan kita dalam daftar. Namun perlu diingat, ini bukan solusi utama karena peretas berpengalaman tetap bisa mendeteksinya. Yang ketiga yaitu mengaktifkan pemfilteran alamat MAC. Kita bisa membuat daftar putih perangkat yang boleh terhubung berdasarkan alamat fisik kartu jaringan, di mana sekali lagi ini hanya lapisan tambahan karena alamat MAC juga bisa dipalsukan. Yang keempat yaitu menggunakan VPN. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, VPN menenkripsi data dari perangkat kita sehingga ke server dan tujuan melindungi privasi bahkan di jaringan yang tidak aman. Yang kelima, perbaharui firmware access point secara berkala. Produsen router biasanya secara rutin merilis pembaruan untuk menambal celah keamanan yang baru ditemukan, dan jangan mengabaikan notifikasi pembaruan ini. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.